Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Peringkas Teks Otomatis menggunakan metode Cross Latent Semantic Analysis atau yang biasa disebut dengan CLSA. Kami dari Polindra kelas D3 TI 3C kelompok 7 dengan anggota kelompok yang pertama Arif Noval, yang kedua Fikri Ilhamsyah, yang ketiga Novia Sari, dan Tesar Dwi Arifianka. Di sini ada pembahasan awal ya, atau pendahuluan. Automated text summarization. Automated text summarization atau peringkas teks otomatis merupakan aplikasi berbasis komputer yang berguna untuk menghasilkan ringkasan dari sebuah artikel atau berita dari website tanpa menghilangkan pikiran utama dari sebuah artikel tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan beberapa kalimat utama yang digabung menjadi satu ringkasan dengan harapan dapat mengurangi waktu untuk memahami isi dari sebuah teks. Berhubungan dengan kajian terkait, maka kami tertarik untuk membuat sebuah sistem peringkas teks menggunakan metode Cross Latent Semantic Analysis atau yang biasa disebut CLSA. Dan di sini ada rumusan masalah. Apa pengertian dari automated text summarization? Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode Cross Semantic Analysis yang digunakan dalam sistem peringkas teks otomatis. Tujuannya adalah untuk memahami pengertian dari automated text summarization dan mengimplementasikan cross-latent semantic analysis yang digunakan dalam sistem peringkas teks otomatis. Di sini ada manfaat, dilanjut sama Tesar. Ya, di sini manfaat dari pembuatan sistem ini yaitu agar membantu pengguna mencerna informasi dari teks yang sudah diringkas menggunakan sistem peringkas teks otomatis dengan metode CLSA. Selain itu juga dengan adanya sistem dapat mempersingkat waktu dalam mencerna atau memahami sebuah informasi. Lanjut, Rik. Metode penelitian. Di sini metode penelitian pada penelitian ini meliputi beberapa hal diantaranya peringkasan dokumen, preprocessing, pembobotan kata dengan algoritma TF, IDF, dan menentukan hasil ringkasan menggunakan CLSA. Pembahasan. Peringkasan dokumen. 1. Peringkasan dokumen adalah salah satu bidang natural language processing dengan singkatan dari NLP yang dapat mengekstrak informasi penting dari teks asli untuk menghasilkan sebuah ringkasan. 2. Menurut Najibullah dan Mingyan 2015, peringkasan dokumen adalah proses penyajian kembali dokumen dalam bentuk yang lebih singkat tanpa membuang informasi penting yang terdapat pada dokumen tersebut. 3. Tujuan dari peringkasan dokumen ialah untuk memperoleh informasi yang penting dari sebuah dokumen teks yang akan disajikan kepada pembaca, karena peringkasan teks otomatis mampu menghilangkan kata, kalimat yang dianggap tidak relevan atau redundan dengan tetap menjaga inti makna dari dokumen. 4. Di bidang lain, peringkasan dokumen juga sangat bermanfaat sebagai penunjang kegiatan sistem manajemen surat menyurat suatu organisasi. Yang terakhir, ada menurut manual Joan ringkasan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi langsung dan tidak langsung. Fungsi langsung memberikan gambaran secara umum berupa informasi penting dari sebuah dokumen. Essential information memberikan pembaruan terbaru kepada pembaca, update summary, dan menghilangkan noise pada bahasa, eliminates language barriers, atau sebagai fasilitas information retrieval dengan singkatan IR. Sedangkan fungsi tak langsung adalah memungkinkan dokumen diklarifikasikan dan diindeks serta mengekstrak kata kunci, yang ditulis dengan Torres Morena tahun 2014. Ya, kemudian selanjutnya ada processing.
Processing merupakan tahap awal pada pemrosesan peringkasan teks. Pre-processing memiliki tujuan menghasilkan term index atau kata sehingga dapat menentukan bobot term dengan menggunakan algoritma TF-IDF. Kemudian lanjut ada pembobotan TF-IDF. Pembobotan kata adalah proses untuk menghitung bobot suatu kata pada dokumen yang dilihat dari banyaknya frekuensi kemunculan kata pada sebuah teks berita atau dokumen kalimat. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan term frequency inference dokumen atau TF-IDF secara matematis dapat ditulis pada rumus 1 dan rumus 2 Winata dan Rainarli 2016. Kemudian rumusnya adalah IDF sama dengan log DF 1. W sama dengan TF dikali IDF. Inverse dokumen frekuensi atau IDF adalah hubungan antara banyak dokumen yang memiliki kata, dokumen frekuensi, dengan jumlah dokumen kalimat. Sedangkan W adalah nilai bobot dari setiap kata pada sebuah dokumen. Hasil dari pembobotan kata adalah sebagai dataset untuk membentuk matrik AMN. Dan ini rumus matrik AMN, yaitu A sama dengan USVT. Kemudian selanjutnya di sini ada peringkasan teks menggunakan metode CLSA. Cross Latent Semantic Analysis atau CLSA merupakan pengembangan dari algoritma terdahulu, yaitu LSA. CLSA menurut bahasa adalah suatu proses silang pada LSA dengan mempercepat atau mengubah beberapa proses pada LSA. Beberapa proses di LSA dalam hal ini pemanfaatan SVD mengalami perubahan yang berbeda seperti proses peringkasan yang tidak hanya dilihat dari kemiripan antar dokumen kalimat dengan judul berita, melainkan panjang dari sebuah dokumen kalimat juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan hasil peringkasan yang lebih baik. Penelitian Geta dan Depmala 2015 menawarkan pembanding antara LSA pada peringkasan yang dibuat oleh Steinberger dengan hasil eksperimennya yaitu CLSA. Nah, berikut langkah-langkah CLSA dalam peringkasan dokumen. Yang pertama, membentuk matrik AMN. Kemudian yang kedua, menemukan eigenvektor atau matrik V dan eigenvalue dari matrik ATA. Kemudian yang ketiga, mencari nilai singular atau matrik S dengan cara mengurutkan nilai yang paling tertinggi dan diakarkan. Kemudian yang keempat, melakukan transpose pada eigenvektor untuk membentuk matriks VT. Nah, selanjutnya yang kelima, menghitung nilai rata-rata dari matriks VT, kemudian melakukan seleksi pada setiap nilai metrik. Apabila nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata pada setiap dokumen kalimat, maka nilai pada matrik VT diubah menjadi 0 dan membentuk matrik V yang baru. Kemudian menghitung nilai length pada setiap matrik VT dengan menggunakan rumus untuk memperoleh skor dari tiap-tiap dokumen kalimat. Berikut rumus untuk menghitungnya. Ya, seperti di gambar. Kemudian selanjutnya menentukan hasil ringkasan berdasarkan skor tertinggi dari dokumen kalimat. Oke, yang terakhir implementasi ya. Tes, ada suaranya nggak? Ada. Screen-nya udah kelihatan, Rik? Ya, udah kelihatan. Oke. Nah, untuk demo di sini dalam pengimplementasian aplikasi peringkasan kalimat atau automatic text recognition itu, di sini kita
menggunakan bahasa Python untuk membuat aplikasi desktopnya. Di sini ada beberapa tampilan yang seperti di atas ada text box, yaitu berisi tentang kalimat yang akan kita ringkas, lalu di bawahnya ini ada slider untuk mau seberapa ringkas kalimat tersebut. Nah, di bawahnya ada, kita coba terlebih dahulu. Di sini kita coba tingkat peringkasannya itu ada di dua. Nanti hasilnya akan tesnya mempunyai kalimat yang banyak. Kita pencet data lalu tunggu prosesnya. Nah, ini udah keluar hasil ringkasannya. Seperti terlihat di sini dengan tingkat peringkasannya itu ditandai dengan slider ini ya, yaitu slider 2 ini. Hasil ringkasannya mempunyai ada beberapa kalimat. Kalau kita slide lagi ke kanan, misal ini, maka akan berkurang ringkasan teksnya. Nah, ini udah kelihatan di bawah bahwa teks ringkasannya udah berkurang. Jadi dalam penggunaannya kita bisa kustomisasi mau sebanyak apa kalimat yang kita ringkas menggunakan aplikasi ini. Lalu terakhir ada kesimpulan. Tarik satu untuk kesimpulan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya itu jadi dengan berkembangnya teknologi, jadi banyak pula juga dokumen yang tersedia baik online maupun offline. Jadi kebutuhannya itu kebutuhan aplikasi peringkas informasi ini jadi sangat nyata ya, agar proses pembacaan dan pencarian informasinya itu menjadi lebih cepat. Dan juga pada literatur ini kami menekankan penjelasan pada ringkasan dokumen teks, dan kami juga bahas metode CLSH yang penting digunakan untuk ringkasan teks berbahasa sehingga mempermudah dalam meringkas dokumen teks tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.